warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi perpajakan mengenai pengertian dalam KUP, kewajiban dan hak pajak, nomor pokok wajib pajak, dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan, surat ketetapan pajak, dan kelebihan pembayaran pada pajak. Baiklah, saya Ais Komalasari ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dalam KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran negara. Selanjutnya, materi kewajiban dan hak pajak. Kewajiban pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri, yaitu mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, kewajiban memberi data, yaitu informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan, yaitu memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu. Selanjutnya, yaitu hak pajak. Yang pertama, ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, ada hak atas kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Baik, saya Inetesa. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka. 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Selanjutnya yaitu pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak KUP pasal 2 ayat 2. Yang kedua yaitu Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan yang pertama, tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1 dan ayat 2, atau tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha dilakukan bagi wajib pajak orang tertentu. Yang ketiga yaitu jangka waktu melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah selambat-lambatnya 1 bulan setelah saat usaha dimulai. Yang keempat yaitu fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak. Sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan, sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PK di bidang PPN dan PPN. Materi yang keempat yaitu pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak. Pemungutan pajak bisa disebut dengan menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima. Pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau yang menerima pembayaran. Ini akan diberlakukan untuk PPN dan PPNBM dan secara khusus pada PPh Pasal 22, di mana PPh Pasal 22 yang dimaksud tersebut untuk menerima penghasilan yang memungut pajak ini seperti industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Perbedaan utama yang bisa dilihat antara pemungutan untuk PPN dan pemotongan untuk PPh terletak pada pengertian dasar kedua istilah tersebut. Sementara itu, pemotongan PPh berarti kegiatan memotong sejumlah pajak yang terhutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dan pihak yang membayar akan bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporan pajaknya. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, satuan mata rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan Kaironisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaironisa akan melanjutkan materi dari Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15, yaitu surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak yang kurang bayar atau SPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKBKBT. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak yang lebih bayar, nama lainnya SKPLB. Lalu berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah kantor pajak Pratama atau KPP, dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Jenis-jenis surat ketetapan pajak, yang pertama ada surat tagihan pajak, yaitu surat yang untuk menagih pajak dan sanksi administrasi
berupa bunga atau denda. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam undang-undang dua ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan, menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam rangka jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayarkan pajak terutang dari yang seharusnya. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Yang kelima ada surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada kelebihan pembayaran pajak. Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih dalam kurung jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pajak dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali serta surat keputusan pemberian imbalan bunga dikembalikan kepada wajib pajak. Kelebihan pembayaran surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan. Apabila wajib pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun di cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak tersebut, dan jika masih terdapat sisa lebih dikembalikan kepada wajib pajak.
pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan restitusi ini juga merupakan kepercayaan pemerintahan yang diberikan oleh wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.